Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku Yan Handayani. Di sini aku suka sharing tentang keresahan aku sebagai ibu rumah tangga, tips produktivitas dan tips ibu rumah tangga lainnya yang pasti akan bermanfaat banget buat teman-teman, insya Allah. Buat teman-teman yang baru nemu channel aku, salam kenal. Semoga kalian suka sama video aku dan mengundang kalian untuk subscribe channel aku. Buat teman-teman yang balik lagi nonton video aku, terima kasih sudah selalu mensupport channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail videonya, kali ini aku akan berbagi tips belanja bulanan hemat untuk kita-kita yang berpenghasilan UMR ya. Tapi sebelum itu, aku mau bongkar dulu belanjaan bulanan aku. Seperti yang teman-teman lihat, aku beli spons cuci piring ya, karena spons cuci piring aku udah rusak. Jadi aku beli, harganya berapaan ya? Terus beli kaldu sapi Masako yang ukuran besar buat sebulan. Segitu tuh aku cukup ya buat sebulan. Terus beli kemiri 5.000, dikit banget ya. Sekarang kemiri kayaknya mahal banget. Terus beli juga ketumbar sebanyak itu, harganya Rp3.000. Buat aku cukup buat setahun deh kayaknya. Terus beli terigu juga setengah kilo sama tepung tapioka buat bikin cemilan gitu. Terus beli juga gula pasir. Nah kalau aku tuh gula pasir sebulan itu cukup 1/4 aja ya, karena aku masak nggak terlalu banyak pakai gula pasir. Terus jarang bikin teh manis juga, paling suami aku pakai buat bikin kopi ya. Terus beli sabun mandi, aku sebulan tuh habis 4 batang dan masih ada sisa 1, jadi aku beli 3 aja. Beli sabun pencuci piring juga Mama Lemon. Aku lebih suka pakai Mama Lemon karena lebih kental ya, jadi hemat menurut aku daripada Sunlight. Kalau Sunlight tuh cair banget ya. Beli stok pasta gigi juga, ukuran segini aku cukup buat sebulan ya, berdua sama pas suami. Terus beli molto rencengan, ini sebanyak ini harganya 5.000. Aku seneng banget ya belanja di grosir karena harganya itu lebih murah daripada di warung biasa gitu dan dapat lebihan. Nah, seginilah belanjaan aku ya, nggak terlalu banyak karena aku memang belanja secukupnya aja buat sebulan. Nah, ada kecap juga, ada saus juga buat Mas El karena Mas El suka nyocol ya, kalau makan chicken harus pakai saus tomat. Nah, ini mau aku masukin dulu ke lemari biar pada rapih ya, biar nggak berserakan di mana-mana. Di bagian atas aku simpen buat yang produk makanan gitu, dan bagian bawahnya persabunan. Oh ya, aku juga beli susu kental manis ya buat anak-anak. Nah itu ada garam juga, aku tuh punya stok, jadi nggak beli lagi ya bulan ini. Nah ini aku rapihin juga persabunannya di bagian bawah. Aku juga masih punya stok soklin lantai, jadi bulan ini aku nggak ada beli soklin lantai karena memang jarang ngepel. Paling seminggu itu 1 kali, kalau kotor banget baru deh 2 kali. Dan soklin lantai yang 1.000 tuh bisa aku pakai buat 2 kali pakai. Lanjut ke dapur, aku mau refill isi toples perdapuran ya. Aku isi dulu gula pasirnya. Ini toplesnya itu bekas madu. Toples kaca kan lumayan ya, daripada dibuang jadi aku pakai. Terus daripada harus beli toples-toples cantik buat di dapur gitu, keluar biaya lagi, jadi lebih baik kita gunakan saja wadah yang bisa dipakai. Nah ini aku mau masukin juga ketumbarnya. Ini harganya 3.000 ya, aku belinya di pasar sebanyak ini, dan aku tuh biasanya segini tuh habisnya setahun. Karena ya ngapain masak banyak-banyak ketumbar ya kan. Ini juga sama ya, toples bekas madu. Aku pakai ulang lagi. Terus aku juga mau isi kemirinya. Nah ini kemiri harganya 5.000, sedikit banget ya. Apalagi kan masak pakai kemiri itu aku lumayan sering, lumayan mahal juga ya ternyata sekarang harga kemiri. Jadi bukan cuman harga bahan pokoknya aja yang mahal, tapi bumbunya doang aja udah mahal sekarang tuh, ya Allah, indeks ekonomi. Nah, refill sudah selesai, sudah disimpan ke tempatnya masing-masing.
Oke, belanja bulanannya sudah diberesin semuanya. Sekarang aku mau cuci dulu kantong belanjanya ya. Jadi aku tuh sekarang udah membiasakan untuk belanja tanpa kantong plastik. Jadi kalau aku mau belanja bulanan atau ke minimarket, aku pasti bawa kantong ini. Tapi karena aku belanja bulanannya di grosir dan kebanyakan barang-barangnya itu kotor ya, kayak berdebu gitu. Jadi harus dicuci kantongnya karena kantongnya warna putih ya. Aku tidak bisa melihat noda di warna putih itu, jadi aku harus cuci setiap kali habis belanja. Ngomong-ngomong soal belanja bulanan, kali ini aku mau berbagi tips hemat belanja bulanan. Tips yang paling utama adalah selalu bikin budget bulanan. Ingat, tujuan budgeting bukan untuk ngatur duit ya, tapi untuk mengatur pengeluaran. Biar kita tetap bisa dalam kontrol dan tahu batas. Apalagi di keadaan ekonomi yang sekarang ini ya, harga tuh sering banget naiknya tapi jarang turun lagi. Terus kayak ada aja pengeluaran tak terduga ya, jadi harus banget bikin budgeting biar kita tahu batas dan tahu prioritas. Tips yang kedua, pilih tempat belanja yang harganya murah. Atau teman-teman bisa cari supermarket yang banyak promonya. Tentunya promo dari barang-barang yang kita butuhkan ya. Bukan asal beli barang promo malah boros ntar jatuhnya. Nah kayak aku, sekarang aku lebih milih belanja bulanan di grosir ya. Karena harganya lebih murah daripada warung biasa dan pasti lebih murah dari supermarket. Isinya juga lengkap banget, semua yang aku butuhin ada di sana. Cuma ya di grosir itu jualannya ya rencengan gitu. Jadi nggak semua kebutuhan belanja bulanan aku belinya di grosir ya. Apalagi yang kuantitasnya aku butuhin banyak. Karena pasti bakal banyak juga sampahnya. Kayak deterjen aku tetap beli di minimarket tapi yang promo ya, soalnya di grosir tuh kebanyakan deterjen liquid tuh yang rencengan dan nanti bakalan banyak banget sampahnya kan. Jadi balik lagi menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita sendiri. Tips yang ketiga, selalu bawa catatan setiap pergi belanja, yaitu catatan yang berisi daftar belanjaan yang akan kita beli. Cek dulu di rumah kebutuhan apa aja yang udah habis, mulai dari kebutuhan dapur, kamar mandi, terus kebutuhan laundry. Setelah dicek, barulah kita tulis di daftar belanjaan biar kita nggak beli lagi barang yang stoknya masih ada. Contohnya kayak gini ya, aku biasa nulis catatan belanjaan aku di HP ya, pakai Excel gitu ya, biar gampang aja gitu bawanya, terus gampang diceklis juga. Dengan adanya catatan belanja ini, kita jadi bisa fokus pada apa yang akan kita beli dan pada apa yang kita butuhkan. Dijamin kita nggak akan ngambil barang di luar dari daftar belanjaan kita. Tips yang keempat, belanja secukupnya. Nah, di poin ini kita harus benar-benar tahu apa aja yang kita butuhkan dan berapa banyak kebutuhan yang kita habiskan dalam sebulan. Tujuannya biar kita nggak belanja berlebihan, namanya juga kan belanja bulanan ya, bukan belanja buat stok seumur hidup. Kita kan penghasilannya UMR ya bun, otomatis nyambung hidupnya dari gaji ke gaji kan. Nah tujuannya tuh biar kita belanjanya nggak melebihi budget bulanan. Jadi cukup belanja untuk stok sebulan saja, untuk bulan depan ya udah ntar gaji bulan depan aja gitu. Tips hemat belanja bulanan yang terakhir yaitu jangan belanja dalam keadaan perut kosong. Please teman-teman, sebelum pergi belanja keluar, isi dulu perutnya ya. Jangan sampai kita belanja bawa perut lapar. Karena dalam keadaan lapar biasanya kita cenderung impulsif dan bisa-bisa lapar mata. Belanja pun jadinya nggak fokus ya antara daftar belanjaan sama perut lapar. Bisa-bisa belanja bulanan malah berujung jadi jajan yang sebenarnya nggak perlu. Bukan berarti nggak boleh jajan ya, boleh jajan tapi lebih baik kita tuh belanja dalam keadaan perut sudah kenyang biar bisa berpikir lebih sehat gitu. Nah itulah beberapa habits yang aku lakukan ketika akan belanja bulanan. Alhamdulillah belanja bulanan sekarang gak pernah over budget, malah kadang ada lebihnya, jadi bisa ditabung atau bisa buat jajan seblak. Tentunya ini berdasarkan pendapat aku pribadi dan yang aku lakukan ya. Pasti teman-teman punya cara sendiri dalam melakukan belanja bulanan yang mungkin lebih efektif dan lebih hemat. Karena kita orang yang berbeda, pasti kita memiliki cara masing-masing ya. Aku hanya membagikan pengalaman pribadi aku aja. Kalau misalkan ada tips lain yang menurut teman-teman aku lewatkan, nah boleh tambahin di kolom komentar juga.
Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman. Aku selalu berharap setiap video yang aku upload itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, share ke teman kalian kalau memang bermanfaat, dan subscribe channel aku biar makin berkembang. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar juga, biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.